Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita bisa dapat berkumpul bersama-sama. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 Filsafat Manusia, di mana materi yang kami paparkan berjudul Filsafat Manusia. Adapun anggota-anggota kelompok saya, dan saya akan membacakan tentang materi kami, filsafat manusia. Sebagaimana diungkapkan oleh Jan Hendrik Rappert yang diambil dari definisi Plato dalam mengenai filsafat, bahwa filsafat ialah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat realitas, ada dengan mengandalkan akal budi. Karena filsafat mencoba memahami segala realitas yang ada, sehingga objeknya melingkupi segala yang ada, termasuk juga manusia. Ketika filsafat berobjek manusia, filsafat menjadi ilmu yang mengkaji tentang seluk-beluk manusia, baik dalam unsur fungsi hidupnya. Jika dikaitkan dengan suatu tokoh, itu berarti mengacu pada pemikiran tokoh tersebut mengenai manusia secara mendalam. Maka dari itu, kajian mengenai filsafat manusia mengarah pada hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia disebutkan sebagai alam kecil yang merupakan bagian dari alam besar yang ada di atas alam. Ia adalah makhluk yang bernyawa, makhluk antropomorfen, dan merupakan binatang yang menyusui. Akan tetapi juga merupakan makhluk yang dapat mengetahui dan menguasai kekuatan-kekuatan alam di luar dan di dalam dirinya, baik lahir maupun batin. Saya lanjut. Filsafat manusia adalah cabang filsafat yang hendak secara khusus merefleksikan hakikat atau esensi dari manusia. Filsafat manusia juga sering disebut sebagai antropologi filosofis. Filsafat manusia memiliki kedudukan yang setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya, seperti etika, epistemologi, kosmologi, dan lain-lain. Akan tetapi, filsafat manusia juga memiliki kedudukan yang istimewa, karena semua persoalan filsafat itu berawalan dan berakhiran tentang pertanyaan mengenai esensi dari manusia, yang merupakan tema utama refleksi filsafat manusia. Materi saya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qolisatu Zahro dengan NIM A4012197. Baiklah, adapun materi tentang filsafat manusia. Manusia secara bahasa disebut juga insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari kata nasiya, yang berarti lupa. Dan jika dilihat dari kata dasar al-uns yang berarti jinak, kata insan dipakai untuk menyebut manusia karena manusia memiliki sifat lupa, dan jinak artinya manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru di sekitarnya. Manusia memiliki cara keberadaan yang sekaligus membedakan secara nyata dengan makhluk yang lain, seperti dalam kenyataan makhluk yang berjalan di atas dua kaki, kemampuan berpikir dan berpikir tersebut yang menentukan manusia pada hakikat manusia. Pandangan filsafat manusia menurut beberapa ahli. Manusia juga memiliki karya yang dihasilkan sehingga berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia dapat memilih karya dapat dilihat dalam setting sejarah dan setting psikologis, situasi emosional, intelektual yang melatar belakangi karyanya. Dari karya yang dibuat, manusia dapat disebut sebagai Homo sapiens. Manusia arif memiliki akal budi dan mengungguli makhluk yang lain.
Manusia juga dikatakan sebagai Homo faber. Hal tersebut dikarenakan manusia tukang yang menggunakan alat-alat yang menciptakannya. Salah satu bagian yang lain, manusia juga disebut sebagai Homo ludens, makhluk atau makhluk yang senang bermain. Dalam bermain, manusia memiliki ciri khasnya. Dalam suatu berbudaya bersifat fun. Fun disebut merupakan kombinasi lucu dan menyenangkan. Permainan dalam sejarahnya juga digunakan untuk memikat dewa-dewa dan bahkan ada suatu kebudayaan yang menganggap permainan sebagai ritual suci. Menunjukkan perbedaan antara manusia dan binatang tentang kebutuhannya. Binatang langsung menyatu dengan kegiatan hidupnya, sedangkan manusia membuat kerja hidupnya menjadi objek kehendak yang kesadarannya. Binatang berproduksi hanya apa yang ia butuhkan secara langsung bagi dirinya dan keturunannya. Sedangkan manusia berproduksi secara universal, bebas dari kebutuhan fisik. Ia harus produksi dari yang sesungguhnya dalam kebebasan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenicia Paseda dengan NIM A401221181. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat sebagai ilmu tentang kehidupan manusia. Kehidupan secara lebih baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia dalam kehidupannya. Untuk mencapai hidup secara lebih baik, manusia perlu untuk dibentuk atau diarahkan. Pembentukan manusia itu dapat melalui pendidikan atau ilmu yang mempengaruhi pengetahuan tentang diri dan dunianya, melalui kehidupan sosial atau polis, dan melalui agama. Dalam makalah ini akan membahas tentang unsur-unsur pembentuk manusia yang dapat membantu manusia untuk hidup lebih baik. Pembentukan manusia yang lebih baik bukan dalam arti moral baik, buruknya manusia, tetapi dalam arti pembentukan manusia sebagai makhluk yang hidup dan berbudaya, yakni hidup yang lebih bijaksana dan lebih kritis. Filsafat bukanlah ilmu positif seperti fisika, kimia, biologi, tetapi filsafat adalah ilmu kritis yang otonom di luar ilmu-ilmu positif. Kelompok mencoba mengangkat 3 unsur pembentukan manusia. Yang pertama, pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan lingkungannya. Kedua, manusia dalam hubungannya dengan hidup komunitas. Pengetahuan menjadi unsur yang penting dalam usaha membentuk manusia yang lebih baik. Dengan pengetahuan yang memadai, manusia dapat mengembangkan diri dan hidupnya. Apa yang diketahui secara lebih umum dalam pengetahuan, dalam ilmu diketahui secara lebih masuk akal. Dalam hal ini, ilmu lebih kritis daripada hanya menerima apa yang didapat dari pengetahuan. Sekalipun demikian, kelompok mengangkat pengetahuan untuk memahami hidup manusia dan secara kritis dilihat oleh ilmu. Pengetahuan yang dimaksud di sini lebih pada pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan dunianya. Ketika manusia mengetahui dan mengenal dirinya secara penuh, ia akan hidup secara lebih sempurna dan lebih baik dalam dunia yang adalah dunianya. Berkaitan dengan itu, manusia juga membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan atau dunianya. Dengan pengetahuan yang ia miliki tentang dunia atau lingkungannya, manusia dapat mengadaptasikan dirinya secara cepat dan lebih mudah. Manusia ternyata tidak hidup sendirian dalam dunianya. Ia hidup dalam hubungan dan membutuhkan manusia lain yang menunjukkan hakikat dari manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga dapat hidup secara lebih baik, lebih bijaksana dan dirian dalam dunianya. Ia hidup dalam hubungan dan membutuhkan manusia lain yang menunjukkan hakikat dari manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain untuk dapat membentuk dan mengembangkan dirinya sehingga dapat hidup secara lebih baik, lebih bijaksana dan lebih kritis. Dengan demikian, manusia pada hakikatnya hidup bersama dengan orang lain atau hidup dalam suatu komunitas tertentu. Jadi, kebersamaannya dengan orang lain dalam suatu komunitas inilah yang turut menentukan pembentukan yang memperkenankan manusia itu hidup atas cara yang lebih baik dan lebih sempurna dalam dunianya.
Secara umum, komunitas dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan atau persekutuan manusia yang bersifat permanen demi pencapaian suatu tujuan umum yang diinginkan. Dan umumnya tujuan yang hendak dicapai itu didasarkan atas kesatuan cinta dan keprihatinan timbal balik satu dengan yang lain. Jadi, secara tidak langsung, hidup komunitas dapat dimengerti sebagai suatu kehidupan di mana terdapat individu-individu manusia yang membentuk suatu persekutuan guna mencapai suatu tujuan bersama. Dan tujuan yang dicapai itu selalu merujuk pada nilai-nilai tertentu yang diinginkan bersama. Misalnya nilai kebaikan, keindahan, kerjasama, dan sebagainya. Selanjutnya dalam mencapai tujuan bersama, setiap individu saling berinteraksi atau bekerja sama satu dengan yang lain guna mencapainya tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi serentak pula tak dapat disangka bahwa melalui kehidupan komunitas kepribadian manusia dapat dibentuk melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Artinya, melalui nilai-nilai yang dicapai dalam hidup komunitas itu disampaikan kepada setiap individu. Selanjutnya, nilai-nilai itu dijadikan oleh pegangan dalam diri setiap individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Arianti dengan NIM A40122179. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Masalah manusia adalah terpenting dari semua masalah. Peradaban hari ini didasarkan atas humanisme, martabat manusia serta pemujaan terhadap manusia. Ada pendapat bahwa agama telah menghancurkan kepribadian manusia serta telah memaksa pengorbanan diri demi Tuhan. Agama telah memaksa dirinya ketika berhadapan dengan kehendak Tuhan akan manusia tidak berkuasa. Hal ini dikarenakan moral manusia tidak masuk akal bila kehidupan manusia yang tidak bebas dan tidak kelanjutan kehidupan setelah mati. Iqbal memaparkan pemikiran ego terbagi menjadi 3, yaitu pantheisme, empirisme, dan rasionalisme. Pantheisme memandang ego manusia sebagai absolut, tetapi bagi Iqbal bahwa ego manusia adalah nyata. Hal membuktikan bahwa aku ada. Empirisme memandang ego sebagai poros pengalaman-pengalaman yang silih berganti dan sekedar penanaman yang real adalah pengalaman. Benak manusia dalam pemandangan ini adalah bagaikan panggung teater bagai pengalaman yang silih berganti. Iqbal menolak empirisme, orang yang tidak dapat menyangkal tentang menyatukan pengalaman. Hakikat manusia harus dilihat pada tahapan nafsu, keakuan diri, ego yang aktual, kekinian dan dinamik, dan aktualisasi kekinian yang dinamik yang berada dan perbuatan dan amalnya. Secara substansial dan moral manusia lebih jelek daripada iblis, tetapi acara konseptual manusia lebih baik. Hakikat manusia ditentukan oleh amal, kaya, dan perbuatannya, sedangkan pada kotawid hakikat manusia dan fungsinya manusia sebagai abda dan khilaf dan kesatuan aktualisasi sebagai kesatuan jasad dan ruh yang membentuk pada tahapan nafsu secara aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musli Rifandani dengan NIM A40122166. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya, yaitu sekarang saya akan membawakan materi esensi manusia menurut sejumlah aliran dalam filsafat. Dalam filsafat manusia terdapat beberapa aliran, dan setiap aliran itu dia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada 2 aliran tertua dan terbesar, yaitu materialisme dan idealisme. Aliran-aliran yang lain pada prinsipnya merupakan reaksi yang berkembang kemudian terhadap kedua aliran tersebut. Yang pertama itu materialisme. Materialisme yaitu pahaman filsafat yang meyakini bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia bersifat
yang bersifat material atau fisik. Ciri utamanya yaitu kenyataan fisik atau material yang dibawa. Ia menepati ruang dan waktu, memiliki kekuasaan, keluasan, dan bersifat objektif. Terus yang kedua itu ada idealisme. Kebalikan dari materialisme adalah idealisme. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Oleh sebab itu, aliran ini sering disebut juga spiritualisme. Para idealisme percaya bahwa ada kekuatan atau kenyataan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi ini menyatakan spiritual di belakang setiap penampakan atau kejadian. Esensi dari kenyataan spiritual ini adalah berpikir atau res joktinas, karena kekuatan atau kenyataan spiritual tidak bisa diukur dari atau dijelaskan berdasarkan pada pengamatan empiris. Maka kita hanya bisa menggunakan faktor-faktor kesabaran manusia. Aliran ketiga yaitu dualisme. Menurut aliran dualisme, kenyataan sejati pada dasarnya adalah baik bersifat fisik maupun spiritual. Semua hal dan kejadian di alam semesta ini pada dasarnya tidak bisa dialaskan hanya pada satu substansi atau esensi saja. Esensi kenyataan tidak bersifat fisik material, karena pada dasarnya kejadian di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu alam atau pencindera. Esensi kenyataan juga bukan berarti roh atau jiwa, karena siapapun tidak bisa menyangkal keberadaan dan kekuatan yang nyata dari materi. Yang berarti adalah bahwa kenyataan sejati merupakan perpaduan antara materi dan roh. Manusia terdiri dari dua substansi, yaitu materi dan roh atau tubuh dan jiwa. Menurut Descartes tahun 1996 sampai 1950, tubuh adalah substansi yang cirinya adalah kekuasaan, meliputi ruang dan waktu. Kemudian yang keempat ada vitalisme. Vitalisme adalah pahaman dalam filsafat yang beranggapan bahwa kenyataan sejati pada dasarnya adalah energi, daya, kekuasaan, atau nafsu yang bersifat irasional. Vitalisme percaya bahwa seluruh aktivitas atau perilaku manusia pada dasarnya merupakan perwujudan dari energi-energi atau kekuasaan yang tidak rasional atau insentigatif. Acuan utama vitalisme adalah ilmu biologi dan sejarah. Biologi mengajarkan bagaimana kehidupan ditentukan bukan oleh rasio, melainkan oleh kekuatan untuk bertahan hidup. Agar organisme tetap bisa bertahan hidup, maka tidak ada dan tidak diperlukan pertimbangan rasional, melainkan naluri untuk bertahan hidup. Kemudian yang keempat ada vitalisme. Vitalisme adalah pahaman dalam filsafat yang beranggapan bahwa kenyataan sejati pada dasarnya adalah energi, daya, kekuasaan, atau nafsu yang bersifat irasional. Vitalisme percaya bahwa seluruh aktivitas atau perilaku manusia pada dasarnya merupakan perwujudan dari energi-energi atau kekuasaan yang tidak rasional atau insentigatif. Acuan utama vitalisme adalah ilmu biologi dan sejarah. Biologi mengajarkan bagaimana kehidupan ditentukan bukan oleh rasio, melainkan oleh kekuatan untuk bertahan hidup. Agar organisme tetap bisa bertahan hidup, maka tidak ada dan tidak diperlukan pertimbangan rasional,
melainkan naluri untuk bertahan hidup.